Selamat datang dalam media pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Tahukah kalian bahwa sektor konstruksi adalah penyumbang angka kecelakaan kerja terbesar di Indonesia? Bahkan bukan cuma di Indonesia saja. Di seluruh dunia, International Labour Organization atau ILO melaporkan sedikitnya sebanyak 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Faktor di balik terjadinya kecelakaan kerja, terutama di sektor konstruksi pun beragam. Mulai dari perusahaan yang terburu-buru dalam mengejar keterlambatan proyek, kurangnya tenaga ahli di lapangan, hingga kurangnya kedisiplinan tenaga kerja mematuhi K3. Dalam beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja tersebut, yang paling menjadi sorotan adalah aspek K3. Karena hal ini merupakan hal paling utama dalam mencegah pekerja konstruksi mengalami kecelakaan kerja. Namun, apa itu K3 dan apa saja yang termasuk di dalamnya? K3 atau juga biasa disebut sebagai K3LH yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup adalah suatu program atau upaya yang diterapkan oleh instansi atau perusahaan agar tenaga kerja terhindar dari risiko kecelakaan yang ada di lapangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja. Perusahaan harus memastikan bahwa pekerja selalu dalam keadaan selamat selama berada di tempat bekerja. Selanjutnya adalah kesehatan kerja, yaitu suatu upaya perusahaan yang ditujukan untuk menjaga kesehatan pekerja dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Tujuan dari program K3LH itu sendiri adalah menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi pekerjanya, menjamin tenaga kerja agar tetap dalam keadaan produktif demi mencapai hasil kerja yang optimal. Salah satu alasan kenapa K3LH ini sangat penting dan harus dilaksanakan adalah karena K3LH diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. K3LH memiliki landasan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini memiliki isi bahwa setiap manusia memiliki hak atas keselamatannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan setiap pekerja ketika melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan yang diberikan termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari kecelakaan kerja. Menurut ILO, kecelakaan kerja memiliki klasifikasi, yaitu menurut jenis kecelakaannya, seperti terjatuh, tertimpa, tertumbuk, atau terjepit benda-benda. Klasifikasi menurut penyebabnya seperti akibat mesin, bahan, atau zat berbahaya. Kemudian klasifikasi menurut sifat luka, serta menurut letak luka di tubuh, misalnya di kepala, leher, perut, dan lain-lain. Bahaya-bahaya lingkungan kerja tersebut perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman. Terdapat berbagai cara untuk menanggulanginya, misalnya pengendalian secara teknik, secara administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang selanjutnya disingkat APD atau secara internasional biasa disebut PPE merupakan kelengkapan wajib digunakan saat bekerja. Penggunaannya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada pekerja jika dipilih dan digunakan secara tepat. Apa saja yang termasuk ke dalam APD? Yang pertama adalah safety helmet atau topi pengaman untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda-benda keras. Syarat yang harus dimiliki helm pelindung adalah tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, mudah disesuaikan. Selanjutnya safety glasses atau kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan, benturan, atau pukulan benda-benda kecil yang dapat melukai mata. Kemudian ada pelindung telinga yang dapat melindungi telinga dari suara dengan frekuensi tinggi saat di lokasi kerja. Selanjutnya masker. Baik masker biasa ataupun respirator masker yang dapat melindungi pekerja dari udara yang kotor. Kemudian
Kemudian sarung tangan yang berfungsi melindungi tangan dari potensi terkena benda-benda tajam. Selanjutnya ada tali dan sabuk pengaman yang digunakan saat melakukan pekerjaan di tempat-tempat berbahaya dan berisiko menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya adalah safety shoes atau sepatu pelindung. Sepatu ini biasanya memiliki ciri khas bagian depan terbuat dari bahan besi dan bagian tapak yang sangat tebal. Fungsinya adalah melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, terpercik bahan kimia, dan bahaya lainnya. Berikut ini adalah simbol-simbol K3LH yang biasanya terdapat pada lokasi proyek. Itu adalah hal-hal dasar yang perlu diketahui mengenai K3LH. Dalam bekerja pada sebuah proyek konstruksi, memahami pengetahuan tentang K3LH merupakan suatu langkah yang sangat penting. Saat menerapkan K3LH, keuntungan yang didapatkan salah satunya adalah terciptanya hasil kerja yang optimal karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan bermutu. Sampai di sini pembelajaran kita tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Terima kasih sudah belajar bersama dan semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan lainnya.